Selamat datang di Kampung Batik Laweyan. Tahukah kamu, Laweyan bukanlah kampung biasa. Sejak abad ke-14 Masehi, tepatnya ketika Keraton Pajang sedang berjaya, Laweyan ini dikenal sebagai pusat pengrajin batik tulis. Sejarah panjang menemui babak baru ketika teknik batik cap ditemukan pada sekitar tahun 1900. Teknik inilah yang membawa revolusi sehingga mencapai masa kejayaan batik Laweyan. Hingga saat ini, sisa-sisa masa kejayaannya masih dapat kita sentuh dari rumah-rumah yang bergaya arsitektur Eropa Jawa hingga alat-alat batik klasik. Nah, untuk tahu lebih dalam, kami berbincang langsung dengan pengrajin batik dari Laweyan. Dia adalah Bapak Budi Setia. Bisa diceritakan gimana sejarah dari batik Laweyan ini? Ya, untuk nama Pak Slamet Setia Budi, seingat saya ya, kecilan saya itu batik Laweyan itu produksinya luar biasa ya, hampir dari rumah ke rumah itu memproduksi batik. Tapi yang saya tahu ya, ketahui itu berupa jarik ya, dipakai perempuan dan sarung. Ya, kebanyakan itu batiknya batik cap dan kombinasi sandeng. Itu seingat saya tahun 73 itu sudah banyak sekali. Nah, itu batik Laweyan kenapa kok namanya sampai mendunia itu ya, sendiri dulu pernah ke Jepang saya promosi lukisan di Hiroshima. Itu tahun berapa ya, Pak? Ya 2006 atau 2005 ya. Ya itu saya sama isi ya. Oh, isi Surakarta. Isi Surakarta itu hanya berdua. Saya ngajari penduduk lokal di sana di Hiroshima dan promosi lukisan ini. Makanya lukisan saya itu sudah Amerika pernah, Jerman pernah, terus Roma yang banyak sendiri. Saya tuh mau tahu, jadi apa sih yang membedakan batik Laweyan sama batik yang lain, keunikan dari batik Laweyan? Batik Laweyan itu banyak ide kreatifnya. Satu, itu tidak bisa diduplikat sama orang-orang lain. Misal ini saja ya, ini mau yang duplikat siapa kan tidak ada. Kamu tidak ke Cirebon, ke Sragen kan tidak ada. Habis itu mungkin bisa dijelasin, Pak, proses pembuatan batiknya di rumah produksi Bapak sendiri itu gimana dari awal sampai akhir secara singkat? Nah, itu seperti biasa ya, kita mencanting seperti itu. Canting dulu, digambar dulu. Setelah digambar ya langsung proses batik pewarnaan itu. Sama prosesnya sama dengan batik-batik kebanyakan. Mau yang beda itu idenya kita gambar, tapi kalau ini kan canting biasa ya ini. Kalau kita kan gambar, medianya tetap kain semua, alatnya sama, canting dan kuas ini, ya cuma itu. Kalau untuk motif batik dari batik Laweyan kan tadi ada banyak ya, Pak. Nah, itu yang paling populer itu yang motif apa, Pak? Nah, dulu sudah disengkuyung bersama itu parang, Pak. Parang itu motif dari Laweyan. Biarpun motifnya tidak parang saja ya, tapi yang dinaikkan parang. Menurut Bapak Budi, sejak ia masih kecil, nama batik Laweyan memang sudah terkenal. Hampir seluruh rumah di sini kala itu adalah industri batik. Pada tahun 1973, Pak Soekarno berkunjung ke Laweyan. Nah, semenjak itu makin banyak orang datang, baik dari daerah sekitar ataupun luar daerah. Dengan berbagai maksud tujuan tentunya. Ada yang berniat ingin kerja, ada juga yang setelah belajar batik, mereka mendirikan usaha batik di tempatnya masing-masing. Dari sekian banyaknya motif batik Laweyan, ada satu motif yang disepakati menjadi motif paling populer. Ia adalah batik parang. Parang
berasal dari kata pereng yang artinya lereng. Maksudnya adalah bentuk motif batik parang itu berupa huruf S yang digambar secara berkaitan satu sama lain sehingga membentuk diagonal miring layaknya lereng gunung. Susunan motif S yang jalin menjalin merepresentasikan kesinambungan. Dan bentuk dasar huruf S sendiri diambil dari ombak samudra yang menggambarkan semangat yang tidak akan pernah padam. Garisnya diagonal lurus melambangkan penghormatan, juga cita-cita, kesetiaan pada nilai yang sebenarnya. Dilansir dari Wikipedia, biasanya motif batik parang ini digunakan untuk acara pembukaan seperti senopati yang ingin pergi berperang agar nantinya pulang membawa kemenangan. Karena filosofi yang dalam inilah dahulunya motif batik parang tidak boleh digunakan sembarangan, hanya para raja dan kesatria yang boleh memakainya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, motif batik parang dapat digunakan sebagai representasi dari kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Setelah mendengar banyak kisah inspiratif dari Pak Budi, kini tiba saatnya untuk kelompok 3 mencoba langsung proses pembuatan batik tradisional. Awalnya proses ini terlihat mudah ketika Pak Budi yang melakukan. Tapi begitu kami mencobanya sendiri, barulah terasa bahwasannya membatik itu memang memerlukan ketelatenan, kepekaan, dan kesabaran tingkat tinggi. Dengan menggunakan canting dan malam panas, kami mencoba menggambar motif burung merak yang kami pilih sebagai simbol keindahan dan keangkuhan. Nah, dalam pelestarian Kampung Batik Laweyan ini, Pak Budi Setia tentu ikut andil. Ia mulai mengekspor produk-produknya ke berbagai negara besar seperti Jepang, Amerika, hingga Roma, Italia yang menjadi pasar paling menjanjikan. Produk batik Laweyan mulai variatif. Jika dahulunya hanya diproduksi menjadi jarik, saat ini kita dapat menemukannya berupa pakaian hingga lukisan. Nah, inovasi batik Laweyan dalam medium lain ini tentu memperluas nilai estetik dan juga nilai jual batik Laweyan. Tidak hanya dinikmati secara fungsional, tetapi juga secara visual. Tahap kedua, setelah seluruh motif selesai ditulis dengan canting dan malam, kami melanjutkan ke proses pewarnaan. Dalam proses pewarnaan, kami diberi kebebasan penuh untuk mengekspresikan kreativitas masing-masing. Tidak ada batasan warna, sehingga setiap anggota kelompok dapat menuangkan imajinasi dan selera estetikanya secara bebas. Kebebasan inilah menjadi ruang eksplorasi yang menyenangkan sekaligus menantang bagi kami, karena kami belajar memadukan warna-warna dengan komposisi yang harmonis agar nantinya motif batik yang kami hasilkan memiliki keunikan dan karakternya tersendiri.